Jujur itu menyelamatkan. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Jemaat terkasih, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima status justice kolaborator atau saksi pelaku Richard Eliezer atau Baradae. Dalam pertimbangannya, hakim menilai Richard telah jujur dan berani mengungkap kebenaran kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, meskipun langkahnya itu sangat berisiko. Hakim mengatakan perkara kematian Yosua sempat gelap gulita, bahkan kebenaran dan keadilan nyaris terbalik pada awal terungkapnya kasus ini. Namun Richard lantas mengungkap kebenaran ini dan membeberkan bahwa Yosua bukan tewas akibat terlibat baku tembak dengan dirinya, melainkan karena ditembak. Bahwa narasi tembak-menembak antara Richard dan Yosua yang beredar pada awal terungkapnya kasus ini merupakan skenario Ferdy Sambo semata untuk menutupi kebenaran perkara. Menurut Majelis Hakim, Richard telah menyadari bahwa perbuatannya sangat jahat. Dia pun mengaku menyesal dan sudah meminta maaf kepada keluarga Yosua. Kompas.com 15 Februari 2023. Jemaat terkasih, kejujuran Eliezer akhirnya membuahkan hasil. Meskipun dia turut serta menembak Brigadir J sampai mati, namun ia mengaku dengan jujur itu dilakukan atas perintah atasannya, Ferdy Sambo. Kemudian dia berani mengungkap peran vital Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan itu. Ini merupakan keberanian luar biasa. Dia yang hanya berpangkat barada berhadapan dengan atasannya yang berpangkat irjen. Bukan mustahil dia akan menanggung risiko besar, namun risiko diabaikan demi kebenaran dan kejujuran. Bersyukur perjuangannya tidak sia-sia. Hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan. Jemaat terkasih, mudah sekali kita mengatakan kebenaran dan kejujuran harus diperjuangkan. Namun apakah kita masih bisa berbicara lantang ketika ada risiko besar yang akan kita hadapi? Bukan mustahil, karena takut dengan risiko kita tidak berani menyatakan kebenaran dan kejujuran. Padahal kita tahu kejujuran dan kebenaran itulah yang akan menyelamatkan. Penulis Amsal mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Artinya, perjuangan kebenaran dan kejujuran akan ditolong Tuhan. Tuhan berada di pihak orang jujur, membela orang jujur. Dengan demikian, ketika kita menyampaikan kebenaran dan kejujuran, kita akan dibela Tuhan. Diperlukan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada orang-orang jujur. Hal inilah yang seharusnya kita yakini. Jemaat terkasih, lalu bagaimana agar kita tetap bertahan di dalam kebenaran dan kejujuran? Pertama, mari kita yakini hidup bermartabat, damai dan sejahtera adalah hidup di dalam kejujuran. Hidup manusia akan dapat merasakan kebahagiaan sejati ketika hidup di dalam kebenaran dan kejujuran. Mungkin dengan hidup benar dan jujur, kita tidak mempunyai harta yang berlimpah, tetapi kita bisa merasakan cukup, bersyukur, dan bahagia. Sebaliknya, dengan tidak jujur akan mendapatkan harta berlimpah, tetapi tidak akan mempunyai ketenangan hati, tidak bisa merasakan bahagia yang sebenarnya. Yang kedua, sumber kebenaran dan kejujuran itu adalah Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita selalu meminta petunjuk kebenaran dan kejujuran dari Tuhan. Kita meminta kekuatan dan perlindungan pada saat kita hidup benar dan jujur. Manusia itu lemah dan bisa saja tergoda dan jatuh.
maka diperlukan kekuatan dari Tuhan untuk tetap bertahan di dalam kebenaran dan kejujuran. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami untuk menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami hidup di dalam kejujuran, karena kejujuran itulah yang menyelamatkan hidup kami. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan hadir dan menyembuhkannya. Ada di antara kami yang mengalami duka cita, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Ada di antara kami yang sedang mengalami beban berat pergumulan kehidupan, kiranya Tuhan berkenan hadir, menyertai, dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.